السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian. Nikmatul Islam, nikmat mempelajari dan berusaha mengamalkan Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan menambah ilmu yang bermanfaat dan juga berusaha untuk sabar di dalam menyebarkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, maka kewajiban seseorang untuk menzakati ilmu tersebut, mengajarkannya kepada orang lain. Demikian apa yang kita lihat dari kehidupan para ulama. Terlebih lagi di zaman merajalelanya kebodohan, maka sepantasnya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain agar menjadi tadzkir, peringatan bagi orang-orang yang belum mengetahui. Karena sesungguhnya peringatan tersebut memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Syarh ad-Durusul Muhimmah. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang merupakan inti ajaran Islam yang harus diketahui oleh umat Islam, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, menjelaskan buah karya dari guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada poin yang ke-9. Qala rahimahullah tasi'an
Wa yushra'u liman lam yusalla alaihi an yusalla alaihi ba'da dafan. Disyariatkan bagi siapa yang belum mensolati jenazah, belum sempat mensolati jenazah, maka baginya dapat mensolatinya setelah dimakamkannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal demikian. Ala an yakuna dzalika fi hududi syahrin fa aqall, yaitu batasannya tidak melebihi dari 1 bulan setelah dimakamkan. Fa in kanatil muddatu akthar min dzalika lam tushra' as-salatu 'alal qabr. Kalau lebih daripada 1 bulan maka hal tersebut tidaklah disyariatkan, yaitu salat di atas kubur. Mensolati jenazah setelah dimakamkan ketika ada orang yang belum sempat mensolatinya ketika sebelum dimakamkan. Li'annahu lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Karena tidak pernah diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mensolati jenazah seseorang setelah dimakamkan lebih dari 1 bulan. Penjelasannya asy-syarhu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Hadhihi al-mas'alatu at-tasi'ah bi sya'ni man lam yatamakkan min as-salati 'ala al-mayyit. Hal lahu an yusalliya alaihi ba'da dafan? Poin yang ke-9 yaitu sebuah pembahasan bahwa apakah disyariatkan bagi siapa yang belum sempat mensolati mayit sebelum dimakamkan, apakah kemudian bolehkan baginya untuk salat di atas kuburnya setelah dimakamkan. Maka di sini dibahas bahwasanya wa yushra'u liman lam yusalli alaihi an yusalli alaihi ba'da dafan. Disyariatkan ya dia untuk mensalatkan jenazah tersebut setelah jenazah tersebut dimakamkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melakukan hal tersebut. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqummul masjida aw syabban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Ini adalah dalil yang menjelaskan bolehnya seseorang itu melaksanakan salat jenazah ketika telah dimakamkan. Hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang wanita yang berkulit hitam yang dahulu membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau dalam riwayat yang lain seorang pemuda, lalu kemudian Nabi kehilangan orang tersebut. Nabi pun bertanya, ya, lalu para sahabat menjawab telah meninggal.
Lalu Nabi SAW mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahukanku? Seakan-akan mereka menganggap biasa orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu kemudian para sahabat menunjukkan kubur tersebut, kuburan orang tersebut. Lalu kemudian beliau salat di atas kubur tersebut dan bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan dan penghuninya, ya, penghuni di mana orang-orang yang dikuburkan di kuburan tersebut, ya, kuburannya dipenuhi dengan kegelapan. Wa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kuburan tersebut, ya, dengan salatku untuk mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sifatus salati alaihi ba'da dafn hiya ka sifatis salati alaihi qabla dafn. Sekarang bagaimana tata cara salat di kuburan tersebut? Salat jenazah sama seperti sebelum ketika itu jenazahnya dimakamkan. Iya, maka kita perhatikan dalam perkara ini, ya, salat jenazah, ya, di kuburan. Ya tentu kita melihat dari apa? Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah bersama para sahabat, ya. Maka ketika di sana ada hadis-hadis yang sifatnya umum, ya, maka kita menggabungkan hadis tersebut, ya. Tidak kemudian kita bebasnya memahami bahwa segala salat, ya, dibolehkan di atasnya, ya, di pekuburan tersebut. Maka ada hadis yang umum sifatnya yang menjelaskan bahwasanya seluruh, ya, bumi ini adalah masjid kecuali apa? Kuburan dan juga, ya, kamar mandi. Atau hadis-hadis yang semakna bahwa Nabi SAW melarang salat di antara kuburan, ya, atau menghadap ke kuburan, dan juga jangan duduk di atas kuburan. Maka sifatnya hadisnya adalah umum, namun kemudian datang secara, ya, khusus yang apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, agar tentunya ini diamalkan sebagaimana praktek Nabi SAW. Iya, karena kita juga menggunakan kaidah bahwasanya i'malul kalam aula min ihmalihi, bahwa mengamalkan hadis itu lebih diutamakan, didahulukan daripada meninggalkan, ya, hadis. Maka ini perlu dipahami. Karena apa? Karena salat jenazah itu tidak, ya, ruku dan tidak sujud. Berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Maka ini adalah pengecualian. Ya, ini adalah pengecualian. Dan kaifiatnya pun sama dengan salat jenazah ketika jenazah tersebut sebelum dimakamkan. Iya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwasanya masa atau tenggang waktu kapan seseorang kemudian dibolehkan dia salat di atas, ya, apa? Tanah pekuburan, di atas kuburan tersebut. Ala an yakuna dzalika fi hududi syahrin fa aqall, yaitu tidak lebih daripada 1 bulan. Fa in kanatil muddatu aktsar min dzalik lam tusyra' as-salatu 'ala al-qabr. Lebih daripada 1 bulan maka tidak disyariatkan. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Karena tidak didapati keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas kubur,
ya lebih daripada 1 bulan setelah dimakamkan jenazah tersebut. Qala Ahmad wa Ishaq yusalla 'ala al-qabri ila syahrin. Berkata Ahmad dan Ishaq bahwasanya disolati atau diperbolehkan salat di atas kubur salat jenazah tersebut ya hingga 1 bulan setelah dimakamkannya si mayit. Wa qala aktsaru ma sami'na an al-Musayyib, ya kebanyakan yang kami dengar dari Ibn al-Musayyib bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri Ummi Sa'ad ibn Ubadah ba'da syahr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur Ummi Sa'ad ibn Ubadah setelah 1 bulan setelah dimakamkan ya. Jadi jelas dari keterangan-keterangan di sini bahwasanya ya lebih dari 1 bulan tidak disyariatkan. Namun ketika ada hajat, ya kebutuhan, ya betul-betul tidak sempat, ya tertinggal karena tempat yang begitu jauh, ya maka boleh-boleh saja kemudian dia ya melaksanakannya. Ya karena tidak ada kemudian batasan dalam masalah ini. Namun ya, tidak didapati bahwa Nabi ketika itu mensalati jenazah ketika telah dimakamkan lebih daripada satu bulan lamanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu salatu alal janazati shalla alal qabr. Apabila ya tertinggal dari salat jenazah sebelum dimakamkan, ya kemudian dia tidak sempat, kecuali dia telah mendapati bahwa jenazah tersebut telah dimakamkan, fa shalla marratan ala qabrin ba'da lailah, maka beliau pun salat di atas kubur ya setelah 1 malam dimakamkan, wa marratan ba'da thalathin, dan juga terkadang setelah 3 malam, wa marratan ba'da syahrin, dan juga setelah 1 bulan. Walam yuwaqqit fi dzalika waqtan, dan tidak ada ketentuan waktu khusus. Qala Ahmad rahimahullah, dan Imam Ahmad mengatakan, man yashukku fi salati alal qabr, ya siapa yang akan ragu tentang bolehnya ya salat di atas kubur. Sedangkan apa? Yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu shalla 'alal qabr min 6 aujuhin kulliha hisan. Ya, padahal terdapat di antaranya terdapat riwayat ya yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui 6 jalur atau 6 jalan periwayatan yang semua riwayatnya adalah baik. Ya maka fahaddal Imam Ahmad as-salat 'alal qabr bi syahrin. Maka kemudian Imam Ahmad membatasi, yaitu batasan waktu salat di atas kubur itu adalah ya kurang lebih satu bulan setelah dimakamkannya jenazah. Ya. Idh huwa akthar ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang paling banyak ya riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masa yang paling lama, annahu shalla ba'dahu. Idh huwa akthar ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ba'dahu. Wa hadda Syafi'i rahimahullah bima idza lam yabla al-mayyit. Batasan waktu ya salat di atas kubur. Ya, maka diriwayatkan bahwasanya Nabi tidak pernah lebih daripada 1 bulan setelah mayat itu dimakamkan. Kemudian juga Imam Syafi'i memberikan batasan bahwasanya ya selama jasad si mayit ini belum hancur. Ya bima idza lam yablal mayyit. Wa mana'a minha Malik wa Abu Hanifah. Namun ya Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah ya
berbeda pendapat illa lil wali idza kana ghaiban, kecuali ya siapa lil wali dari si mayit tersebut apabila belum sempat mensolatkan selama sebelum dimakamkan. Kalau dia adalah walinya, ya orang tuanya, ya maka dibolehkan untuk mensolatinya di atas kuburnya. Iya. Ini permasalahan yang ke-9. Maka kita tidak bisa memutlakkan begitu saja, ya, atau membolehkan salat selain pada salat jenazah, selain daripada salat jenazah di atas kubur dengan alasan demikian. Karena tentu tata caranya berbeda. Ya. Tentu tata caranya berbeda. Maka ini hendaknya kita perhatikan dengan baik. Ya, selanjutnya jamaah rahimakumullah, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ashiran, poin yang ke-10, la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman linnas. Tidak diperbolehkan bagi keluarga mayit, ya, untuk menyibukkan diri membuat makanan untuk orang-orang yang datang, ya, melayat misalkan, ya, liqauli Jarir bin Abdullah al-Bajali as-sahabiyul jalil radhiyallahu anhu, karena ya perkataan Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Kunna na'uddu al-istima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da ad-dafni minan ni'ahah. Bahwa kami, ya, menganggap bahwa berkumpul di rumah duka itu, ya, dan membuat makanan, ya, sesudah mayit dikuburkan itu adalah bagian dari meratap. Sedangkan dalam Islam meratap itu hukumnya adalah haram. Rawahul Imam Ahmad bisanadin hasan, diriwayatkan hal ini adalah dari Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Amma sun'ut ta'am lahum aw liduyufihim fala ba's. Tetapi kalau membuat makanan, ya, untuk siapa? Untuk keluarga si mayit atau tamu mereka, maka ini tidak mengapa. Ya, wa yushra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahumut ta'ama, dan disyariatkan kepada kerabat-kerabat si mayit, wa jiranihi, dan juga tetangganya, ya, untuk membuatkan siapa? Yaitu keluarga mayit, ya, membuatkan apa? Makanan untuk mereka. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabar bimauti Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi Syam, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepadanya kabar tentang kematian Ja'far ibn Abi Talib, semoga Allah meridainya, ya, di Syam, ya, ketika itu, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far, maka Nabi pun memerintahkan keluarganya untuk membuat makanan, ya, agar diberikan kepada keluarga Ja'far. Wa qala, dan Nabi pun bersabda, innahu atahum ma yushghiluhum, ya, telah datang musibah, ya, yang membuat mereka itu apa? Repot. Ya, telah, ya, tertimpa musibah, maka mereka pun disibukkan dengan hal itu. Dengan mereka itu, ya, berduka perasaannya kehilangan seorang yang paling dicintainya, maka hendaknya orang yang berada di sekitarnya, tetangga maupun kerabat-kerabatnya, untuk menyediakan atau membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Wala haraja ala ahli al-mayyit an yad'u jiranahum aw ghairahum lil akl min at-ta'amil muhda ilaihim. Dan tidak mengapa keluarga mayit memanggil tetangga-tetangganya atau selain daripada mereka untuk memakan makanan yang telah dihadiahkan kepada keluarga mayit. Ya. Jadi bukan
keluarga mayit yang menyusahkan dirinya membuat atau membeli makanan untuk ya orang-orang yang datang mentakziah baik tetangga maupun kerabat-kerabatnya. Walaysa lidzalika waqtun mahdudun fi ma na'lam min asy-syara', karena sebagaimana yang kita ketahui dari ajaran syariat ini tidak ada waktu khusus ya yang kita ketahui diperuntukkan untuk orang makan-makan ya setelah jenazah itu dimakamkan. Iya. Selanjutnya asy-syarah penjelasannya, bayyana rahimahullah, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, bayyana Syekh Abdul Aziz rahimahullah anna ahlal mayyit la yajuz lahum tajmi'un nas wa sun'u at-ta'am lahum ba'da as-salati 'alal mayyit wa dafnihi. Di mana Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwa tidak boleh keluarga si mayit kemudian mengumpulkan orang-orang ya, mengumpulkan manusia kemudian membuatkan makanan bagi mereka setelah disolatkan jenazahnya dan juga dimakamkan. Wa fil ayyamil lati tali dzalika, demikian pula hari-hari setelahnya, hari-hari setelah dimakamkannya si mayit. Fa inna salafa rahimahumullah kanu ya'udduna dzalika minan niyaha, karena orang-orang saleh terdahulu menganggap hal tersebut ya bagian daripada meratap. Ya, sedangkan meratap itu adalah haram dalam Islam. Wa naqala rahimahullah qala Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabiyul jalil radhiyallahu an. Kemudian beliau ya membawakan perkataan Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia. Ya, lihat bagaimana para ulama ya mereka selalu melihat amalan-amalan generasi-generasi keemasan Islam, generasi yang mulia itu para sahabat ridwanullahi alaihim, karena mereka adalah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jarir ibn Abdullah al-Bajali rahimahullah radhiyallahu anhu, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kita menganggap ya bahwasanya ya berkumpul di rumah si mayit membuat makanan setelah dimakamkan yaitu bagian daripada meratapi atau niyah. Qala Syekh rahimahullah, wa amma sun'ut ta'am min ahli al-mayyit, ya adapun kemudian membuat makanan ya dari keluarga mayit yang membuat makanan untuk orang-orang ya, sawa'an kana dzalika min malil warathah aw min syakhsin akhar fa hadza la yajuz. Baik itu dikeluarkan biayanya ketika membuat makanan itu dari harta warisan ya atau dari orang lain ya, maka itu tidak boleh. Li'annahu khilafus sunnati, karena alasannya adalah menyelisihi sunnah. Iya, wa min amalil jahiliyah, dan termasuk perkara jahiliyah atau amalan perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa li'anna fi dzalika ziyadata ta'abin lahum ala musibatihim, karena tentunya hal tersebut menambah ya kepayahan atas musibah yang menimpa mereka, wa syughlan ila syughlihim, dan tentunya sangat-sangat merepotkan mereka. Iya. Walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi radhiyallahu anhu wala anis salafis salih iqamatu haflin lil mayyit mutlaqan. Ya, karena apa? Karena perkara tersebut tidak pernah ya dilakukan dan juga tidak pernah ada keterangannya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak para sahabatnya, dan juga tidak ya orang-orang saleh terdahulu, tidak pernah mereka itu ya mengadakan pesta-pesta
setelah si mayit itu dimakamkan. Secara mutlak tidak ada keterangan demikian. Ya. La inda wafatihi. Ya, tidak juga ketika hari wafatnya, saat wafatnya, wala ba'da usbu'. Ya, tidak juga terdapat keterangan setelah 1 bulan, 1 pekan, wala ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari, wala ba'da sanatin min wafati, dan juga tidak setelah 1 tahun setelah meninggalnya. Nah, itu kita lihat bagaimana ritual atau tradisi makan-makan usai pemakaman itu ya ternyata ya bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak didapatkan beliau atau para sahabatnya atau orang-orang soleh terdahulu mereka mengadakan ya makan-makan ya setelah dimakamkannya mayit. Baik itu setelah 1 pekan ya atau 40 hari ya. Karena apa? Bal dzalika bid'atun yajibu tarkuha. Ya, karena hal tersebut adalah bid'ah yang wajib ditinggalkan. Wa inkaruha, wajib diingkari. Ya. Wa taubatu ilallahi minha, dan bagi orang yang pernah melakukannya hendaklah dia bertaubat dari perbuatan tersebut. Ya, siapa yang paling menginginkan kebaikan kalau bukan Nabi dan para sahabat? Ya. Kalau kemudian mereka sangat sayang kepada keluarga si mayit, ya, namun ternyata untuk menghibur bukan dengan cara yang seperti itu, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Barangkali ada orang yang niatnya baik, ya, untuk menghibur mereka, tapi ternyata dalam Islam beragama itu bukan disandarkan dengan ya perasaan, bukan disandarkan dengan ya logika, tapi berdasarkan wahyu, berdasarkan syariat. Pernahkah Nabi melakukan dan pernahkah Nabi mengajarkan kepada sahabatnya? Bukankah di tengah-tengah mereka banyak orang yang meninggal? Ya, akan tetapi ternyata itu bukanlah ajaran ya dari Islam, mengadakan pesta atau makan-makan setelah kuburkannya si mayit. Bahkan itu adalah merupakan perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Maka hendaklah mereka bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima fiha minal ibtida'i fid din wa musyabahati ahli jahiliyah. Mengapa? Karena ya itu adalah merupakan sebuah perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama ini dan juga bertasyabuh kepada orang-orang jahiliyah. Padahal Islam sudah datang. Ya, Islam datang kemudian memerdekakan, ya, menjadikan orang-orang itu beribadah berdasarkan wahyu petunjuk, berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ya kejahilan atau perbuatan-perbuatan orang-orang ya jahiliyah. Maka setelah Islam ini datang, hendaknya kita mengamalkan ajaran-ajarannya. Dan itu adalah ya sebuah ya tuntutan bagi seorang muslim. Dia tidak kemudian mengikuti tradisi-tradisi, tidak mengikuti ya ajaran-ajaran di luar Islam, pengaruh-pengaruh budaya-budaya animisme, dinamisme. Maka ritual-ritual yang seperti itu hendaknya kita ya tinggalkan dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita pernah melakukannya karena kita telah menyelisihi petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagaimana ketika kemudian keluarga si mayit yang membuat ya makanan itu untuk ya tamu. Amma sun'ut ta'ama lahum aw liduyufin fala ba's. Biasa kita dapatkan keluarga mayit itu tahu kalau kemudian orang yang datang melayat, orang yang datang mentakziah itu dari jauh, dia sekedar menyediakan ya air minum ya untuk tamunya, maka itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, fala ba's.
Wa yushra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum ta'am, dan disyariatkan bagi kerabat-kerabatnya juga tetangga-tetangganya untuk membuat makanan untuk mereka, keluarga si mayit. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabaru bi mauti Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi Syam, karena setelah datang kepada Nabi kabar tentang meninggalnya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Syam, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far, maka diperintahkan keluarganya untuk membuat makanan diberikan kepada keluarga Ja'far. Wa qala innahu atahum ma yushghiluhum, dan beliau pun bersabda, telah datang musibah yang merepotkan mereka. Isna'u, hadis isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum au atahum ma yushghiluhum. Rawahu Ahmad wa ghairuhu bi isnadin qala anhu Syekh rahimahullah sahih. Di mana hadisnya adalah, hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Telah datang musibah yang telah menyibukkan mereka atau merepotkan mereka. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang dikatakan oleh Syekh sanadnya adalah sahih. Ketika ada ajaran dalam Islam, keterangan-keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keselamatan itu adalah ketika seseorang berpegang teguh kepada ajaran tersebut. Jika kita mau selamat, karena beragama ini adalah mengikuti perintah, bukan kemudian dibalik mana larangannya. Pertama kali yang harus terbetik dalam hati kita, adakah perintahnya? Ketika itu perintah, maka kita laksanakan. Maka ketika datang larangan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan larangan tersebut. Itulah Islam, agama yang dibangun di atas dua pokok ini, perintah dan adanya larangan. Perintah kita laksanakan, kita mendapatkan pahala, maka betapa banyak perintah-perintah Nabi SAW yang sepantasnya bagi seorang Muslim untuk mengindahkannya, dan juga sebaliknya larangan-larangan Nabi SAW hendaknya dia meninggalkannya apabila ingin mendapatkan kebaikan. Karena beliau ketika bersabda maka berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW ketika berucap melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini salah satu dari bukti ketulusan cinta kita kepada Nabi adalah ittiba kepada beliau. Memperhatikan ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau. Maka itu lebih pantas untuk kita laksanakan, kita ikuti jika itu adalah merupakan perintah beliau atau dicontohkan oleh Nabi SAW perbuatannya. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fala ba'as, tidak mengapa, an yursila ilaihim jiranuhum, tetangga-tetangganya mengantarkan atau mengirim makanan, au ba'd qurabatihim ta'aman, atau sebagian daripada kerabat-kerabatnya untuk mengirim makanan. Apalagi saat sekarang ini gampang. Orang memesan beda dengan zaman dahulu, barangkali juga harus menyediakan bahan-bahan untuk memasaknya. Kalau sekarang ini sangat mudah. Maka kita yang tahu ada saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut meringankan beban mereka dengan mengantarkan makanan, sesuatu yang bisa mereka nikmati karena sedang tertimpa musibah.
ya, sehingga hal itu bisa menyibukkan perasaan mereka. Ya, barangkali belum sempat masak, ya, masih berduka, maka kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetangga misalkan atau kerabat, kita pun kemudian mengirimkan makanan kepada keluarga si mayit. Wa idza kana at-ta'amu alladhi wasalahum zaidan an hajatihim, kalau sekiranya makanan yang telah ya sampai kepada mereka itu berlebihan ya dari kebutuhan mereka, wa da'u ba'dha jiranihim aw ba'dal fuqara ya'kuluna ma'ahum hadha at-ta'am az-zaid fala haraja 'alaihim bidzalik. Lalu kemudian keluarga mayit itu memanggil tetangga-tetangga dekatnya atau tetangga jauh atau kerabat untuk kemudian sama-sama menikmati makanan tersebut, maka itu tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa bagi mereka. Lakin an tuttakhadha hadhihi al-munasabah wa yusna'u ahlul mayyit al-at'ima wa yajma'una an-nas 'alayha fa hadha la asla lahu bal huwa min 'amali ahli al-jahiliyah. Akan tetapi kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, kalau kemudian ya momen meninggalnya ya seseorang itu dijadikan tempat pesta makan-makan setelah dimakamkannya dia, dikuburkan dia, ya, maka ya mengumpulkan orang-orang saat itu adalah merupakan perbuatan yang tidak ada contohnya sama sekali. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, generasi orang-orang saleh terdahulu, bahkan itu termasuk dari ya perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah ini sangat tegas apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, maka kita mengikuti kebenaran. Dalam beragama ini kita tidak melihat banyaknya pengikut, tapi yang harus menjadi barometer kita, standar kita adalah kita melihat kebenaran. Ya, jadikan kebenaran itu di hadapan kita, lalu itulah yang kita ikuti berdasarkan dalil. Dalam kaidah para ulama, istadil thumma i'taqid wa la ta'taqid thumma tadil fatadilla. Ya, faman taraka ad-dalil dhalla as-sabil. Dalam perkara ini atau perkara agama lainnya, kita minta dalilnya mana. Ya, baru kita yakini, bukan dibalik meyakini suatu amalan karena barangkali amalan tersebut telah tumbuh dan menjadi tradisi ritual yang ada di tengah-tengah ya masyarakat tersebut, kemudian apa? Dijadikan sebuah tuntunan. Ya, karena lama menjadi tontonan, jadi tuntunan. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya Islam itu berdasarkan dalil. Iya, dan kita berterima kasih kepada saudara kita ketika dia telah menyampaikan kebenaran kepada kita berdasarkan dalil. Ya, setelah kita berdalil, kita yakini inilah kebenaran. Ya, karena orang yang meninggalkan dalil, dia akan sesat jalannya. Ya, akan tersesat jalannya. Sedangkan kita ingin selamat. Sedangkan setiap kita ingin meniti jalan keselamatan yang abadi, ya, yaitu beragama berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini mudah, ya, kita tinggal mengikuti saja. Maka kita lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa 'alaikum bil 'atiq. Hendaklah kalian itu tinggal mengikuti saja. Ya, jangan kalian mengada-ngadakan perkara yang baru. Ya. Hiduplah kalian di atas agama yang ada sedia kala. Hiduplah kalian di atas agama yang ada sedia kala, jadikanlah itu sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai jalan keselamatan kalian. Ya. Dan betapa meruginya orang-orang yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, ketika nantinya Nabi kemudian mengatakan kepadanya, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah kalian, menjauh dariku, binasalah kalian, kalian telah mengubah ya ajaran agama ya setelahku. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya perkara bid'ah itu yang diada-adakan.
baik yang terkait ya setelah pemakaman ya atau dalam prosesi pemakaman ya, seluruh perkara-perkara agama ini apa yang kemudian tidak ada ajarannya dalam Islam, maka hendaklah kita tinggalkan. Kita taslim, berserah diri kepada ajaran yang telah diajarkan dalam Islam ini, yang telah ada sedia kala, dan itu bukti daripada apa yang kita ucapkan, raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agama bagiku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka ketika kita ucapkan dengan perasaan ya keimanan yang dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagi orang yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya di hari kiamat kelak. Ya, maka kita tidak peduli siapapun kemudian orang yang melakukan perkara-perkara yang baru itu. Kalau kemudian orang yang jahil, maka kita sampaikan ilmu kepadanya. Ya, sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang ya sopan santun, dengan cara yang diajarkan dalam Islam. Karena kita menginginkan kepada saudara kita tersebut ya ilmu yang bermanfaat agar dia dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mengada-ngadakan dalam agama ini ya, karena dia sama halnya menuduh Nabi ya tidak menyampaikan syariat ini, menuduh Nabi telah khianat, tidak menyampaikan ya agama ini dengan secara sempurna. Padahal Islam ini telah ya diajarkan oleh beliau secara sempurna, dan setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah membahas perkara ini ya, hendaknya kita juga mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang barangkali belum sampai ilmu kepada mereka atau kebenaran belum sampai kepada mereka ya apa yang telah diperintahkan Nabi dalam perkara yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan juga apa yang telah diamalkan oleh para sahabat generasi mulia ya yang telah merasakan indahnya Islam di masa-masa keemasan Islam dahulu. Maka Islam ini datang dengan asing ya dan akan kembali asing, maka berbahagialah ya, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, badal Islamu ghariban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini datang ya terasa asing. Ya, ajarannya belum diketahui ya, beberapa orang yang baru masuk Islam ya, dan akan kembali terasa asing agama ini. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, orang-orang yang ternyata mereka bisa tetap istiqamah dan menjadi orang yang baik dan juga memperbaiki masyarakat sekitarnya. Ini jamaah rahimakumullah yang harus kita sampaikan ilmunya pada kesempatan kali ini, kita bacakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bagi ya, kaum muslimin yang bisa kemudian ya disampaikan kepada mereka ilmu ini. Jangan kemudian kita membatasinya. Ya, sampaikan al-haq, kebenaran itu. Terlebih lagi di zaman merajalelanya kebodohan, maka orang yang mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, sampaikan walaupun itu terasa pahit ya, karena kita mengambil bagian dari orang-orang yang menasehati, saling menasehati sehingga kita terbebas dari kerugian. Ya, yang dikecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati dalam rangka untuk sabar ya menjalankan agama ini. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya tetap dia dalam bingkai orang-orang yang selalu saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Dengan demikian dia dikecualikan dari kerugian. Barangkali ini yang bisa kita bacakan yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.